Itu dia ucapan dari Kaisang dan juga Erina setelah akad nikah berlangsung. Tadi di hadapan wartawan menyatakan soal bagaimana persiapan esok. Kemudian juga ini mereka tengah bersiap-siap. Rencananya setelah dari Yogyakarta mereka akan bersiap untuk acara ngunduh mantu esok di Solo, Jawa Tengah. Tadi wartawan sempat bertanya soal persiapannya bagaimana untuk acara esok, karena seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, esok hari rangkaian acara yang cukup panjang, dimulai dari pagi hari ngunduh mantu, dilanjutkan dengan acara pesta rakyat, dan banyak juga warga Solo tentu yang ingin melihat secara langsung, melihat lebih dekat bagaimana kemeriahan pesta pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Mereka sudah menaiki kereta kencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini dia momen-momen tampak lega di antara keduanya setelah sah menjadi pasangan suami istri setelah akad nikah pada siang tadi, saudara. Ya, ada banyak harapan yang disampaikan tadi daripada para tamu undangan yang hadir, dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dari Ketua MPR Bambang Susatyo, rekan-rekan selebritas, rekan-rekan Kaisang juga hadir tampak tadi di Yogyakarta untuk menyaksikan secara langsung akad nikah Kaisang dan juga Erina Gudono. Dan tentunya harapan yang terbesar disampaikan oleh ayah Kaisang, Presiden Jokowi, yang tadi menyampaikan semoga langgeng tentu membina bahtera rumah tangganya. Ini dia putra bungsu Presiden Joko Widodo dan juga Iriana, Ibu Iriana, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah sah menikah. Setelah akad nikah di Jogja, mereka siap menggelar acara di Solo. Sementara persiapan ngunduh mantu dan pesta rakyat ini di Solo terus dilakukan, salah satunya di rumah dinas Wali Kota Solo, saudara. Rumah dinas Wali Kota Solo atau yang kita kenal dengan Loji Gandrung ini sudah mulai dihias, pemasangan dekorasi juga sudah mulai dilakukan dengan mengusung konsep Jawa klasik. Titik ini akan menjadi lokasi pemberangkatan pesta rakyat Kaisang Erina. Sementara itu, budayawan dan dosen UNS Insiwi Febrianti menyebutkan ada aturan tersendiri saat memakai batik motif parang. Menurutnya larangan itu datang dari Pura Mangkunegaran Solo lantaran motif parang hanya boleh dikenakan oleh keluarga keraton. Larangan ini juga berlaku di Keraton Yogyakarta, di mana batik motif parang tidak digunakan oleh warga biasa.